Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murazin, NIM 2019-53003. Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan literatur. Materi ketiga, membuat sebuah tinjauan pustaka sederhana dan penulisannya dalam daftar pustaka. Tinjauan atau penelusuran literatur atau pustaka, studi literatur, pengertian atau konsep, fungsi, manfaat, tujuan. Yang pertama, penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang dipelajari dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting perannya dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi, dan internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir, 3 tahun terakhir, dan memadai. Pada laporan penelitian, bagian landasan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Yang pertama, literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertai proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general, merupakan suatu kerangka konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan, buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengutip pendapat pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review itu yang perlu dilihat adanya perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Literatur review membantu peneliti dalam pencarian tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai perubahan atau variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian,
sampling dan teknik pengumpulannya, analis data dan cara penafsirannya. Dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu kerangka teori dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Terdapat tiga macam tipe literatur, yaitu yang pertama literatur review naratif, literatur review kualitatif, dan literatur review kuantitatif. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti, namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lalu. Artinya, bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau interview dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya. 2. Aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat tiga aspek utama dalam literatur review, yaitu survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati, berikan evaluasi ringkas gambaran-gambaran yang ada, dan mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dalam literatur review. Apa yang menjadi masalah? Kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan? Apakah masalah tersebut telah ditemukan? Mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sederhana yang tidak bisa. Apakah metodologi penelitian sudah dimulai? Bagaimana mendapatkan dan memanipulasi data? Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? Apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada? Yang ketiga, perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? 1. Menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya, IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi IT investment di berbagai sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungkan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. 2. Menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita. Yang ketiga, mengidentifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di piece analisis. Yang keempat, mengkritisi di antara penelitian-penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya. Yang kelima, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Yang keenam, dapat menggambarkan physics of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. Yang ketujuh, dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Yang keempat, elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review. A. Menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. B. Divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategori contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. C. Menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. D. Membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian.
Yang kelima, langkah-langkah literatur review. Langkah-langkah dari literatur review yang pertama adalah formulasi permasalahan. Yang kedua, cari literatur. Yang ketiga, evaluasi data. Dan yang keempat, analisis dan interpretasikan. Dan yang pertama itu, pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap dan tepat. Yang kedua, cari literatur. Tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah-langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji, karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Yang ketiga, evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber daya yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Yang keempat, analis dan interpretasikan, yaitu diskusikan dan temukan serta ringkas literatur. Yang keenam, cara-cara literatur review. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara, antara lain mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkan, dan meringkas. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah yang utama dalam membangun teori berupa perbandingkan antara konsep, teori dan hipotesis dan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lain, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka bibliografi. Yang ketujuh, sumber-sumber literatur review. Sumber-sumber literatur review dapat berasal dari paper, tesis, disertasi, dan paper dari hasil-hasil konferensi. Yang pertama, paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian, karena biasanya digunakan sebagai bahan sitiran membuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan berfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Yang kedua, tesis merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Yang ketiga, disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Yang keempat, paper dari hasil-hasil konferensi biasanya disebut dengan proceeding baik tingkat nasional dan internasional. Yang kelima, majalah, pamflet, clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru, maupun merupakan materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Majalah merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan sitiran karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat sehingga artikel yang dimuatnya cukup mutakhir. Yang keenam, abstrak hasil penelitian. Yang ketujuh, proceeding bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seseorang
profesor dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa dimudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis. Proceeding yang mungkin berada pada satu institusi yang sama. Yang ke-8, website yang memuat ilmu komputer, misalnya link http citezer.nj.nic.com. Yang ke-8, hierarki literatur dan siklus penelitian akademik. Ini pola gambar. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dari tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.